Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Alifia Farda Fajriya Jamzami, mahasiswi Politeknik Negeri Semarang, program studi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BMT dan KSPPS. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas banyak topik nih, seperti yang teman-teman bisa lihat di situ ada pengertian BMT, prinsip dasar, peran, dan fungsi. Selanjutnya ada juga pengertian KSPPS, fungsi, serta operasionalnya. Disimak baik-baik ya. Nah, apa sih BMT? Jadi, BMT kepanjangannya yaitu Baitul Mal wa Tamwil, yang merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-perbankan yang bersifat informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. BMT mempunyai dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Di sini ada beberapa prinsip dasar yang diterapkan oleh BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, seperti ahsan, thayyiban, ahsanu amala, barokah, transparan, spiritual, demokratis, partisipatif, dan inklusif. Selanjutnya ada prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender serta non-diskriminatif, ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya. Dan yang terakhir, keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal. Topik selanjutnya yaitu peran BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Yang ketiga, melepaskan ketergantungan rentenir. Dan yang terakhir, menjadi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, sebagai penghimpun dan penyalur dana. Jadi, BMT menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Yang kedua, sebagai pencipta dan sumber likuiditas. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan. BMT dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Yang ketiga, pemberi informasi. BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Dan yang terakhir, sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi. Nah, setelah membahas mengenai BMT, kita lanjutkan mengenai KSPPS. Apa sih KSPPS? Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah termasuk lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Fungsi KSPPS. KSPPS berfungsi untuk mewujudkan potensi ekonomi anggota, khususnya masyarakat menengah ke bawah, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selanjutnya, berfungsi untuk
berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar pertahanan dalam perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tonggak atau peran utama. KSPPS juga berfungsi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, serta untuk memperkuat kualitas sumber daya insani anggotanya termasuk nasabah untuk berlaku jujur, profesional, dan konsekuen berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Nah, bagaimana sih operasional pada KSPPS? Jadi, KSPPS mengumpulkan simpanan dari anggota yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudorobah. Selanjutnya, menyalurkan pembiayaan syariah kepada calon anggota-anggota dari koperasi lain atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qard dan pembiayaan dengan akad murabahah, istisna, salam, musyarakah, mudorobah, ijarah mutahiyah bitamlik, kafalah, wakalah, dan hiwalah atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Dan yang terakhir, mengatur sumber dana penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan, menyimak hingga akhir video. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.